Halo Sobat Tekno, gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Ini Infinix Hot 60i, harganya nih kalau dibandingin sama Hot 50i kira-kira mungkin sama kali ya. Kalau Hot 50i tahun lalu tuh harganya sekitar 1,5 juta mulai dari ya. Kalau ini nggak tahu berapa, belum diupdate harganya. Ya kalau harganya mirip-mirip sama Hot 50i harusnya 1,499 ya. Dan kalau seandainya harganya sama, spesifikasi HP ini tuh menarik banget karena dia udah pakai baterai 5160 mAh. Terus ngecharge udah 45 watt dan dijamin 5 tahun itu baterainya nggak bakal ngedrop ya. Dan dia juga udah ada AI-nya. Wow, menarik sekali. Dan kali ini Infinix Hot 60 ini kerjasama sama Free Fire ya. Yang gue pegang di sini yang varian RAM 6+6 GB RAM ya, atau 12 GB. Dengan storage-nya 128 GB. Informasinya bakal ada dua varian ya, yang 6 GB RAM kayak yang ini, atau yang 8 GB RAM dengan storage 256 GB. Dan di kelas harganya dia udah punya NFC dan gyroscope-nya kayaknya hardware nih. Menarik banget sih. Spesifikasi unggulannya lo bisa lihat di sini. Untuk kamera utamanya 50 megapiksel, terus dia kamera selfie-nya 8 megapiksel. Dan untuk layarnya dia udah 120 Hz walaupun masih HD+ ya. Dan dia pakai Helio G81. Menarik banget sih kalau menurut gue. Spesifikasinya begitu, harganya juga cuma segitu doang. Menarik banget kan? Dan ada lagi nih, dia tuh udah tahan hujan ya, atau IP54 rating ini. Terus dia juga dijamin 48 bulan nggak bakalan nge-lag gitu ya. 48 bulan itu artinya sekitar 4 tahun ya, jadi bisa dipakai selama 4 tahun, kira-kira gitu deh. Terus di sini garansinya 12 bulan ya, kalau service. Dan kalau lihat di sini, dia tuh dapat paket internet kerjasama sama Smartfren hingga 33 GB. Menarik banget sih. Dan mendingan kita cek aja ya isi kotaknya apa aja. Dan selain HP-nya yang bakalan kita bahas lagi nanti ya, ini kita singkirin dulu. Kita dapat case transparan kayak gini tapi ada salur-salurnya, bahannya bahan mika ya, dia bukan soft case. Terus kita juga dapat charger, masih dapat charger, ada chargernya 45 watt. Terus kita juga dapat kabel charger ya, USB A atau USB-C, panjangnya standar sekitar 1 meter panjangnya. Dapat SIM card ejector juga, bentuknya kayak gini, kotak. Dan kita juga dapat buku petunjuk penggunaan, kartu garansi, dan ini ada perdana Smartfren. Kuota bonus 5 hingga 15 GB setiap bulan. Isi pulsa minimal 25.000 melalui apa aja tuh terserah. Lumayan banget ya, masih dapat charger 45 watt, dapat casing walaupun berasa murah nih gampang patah kayaknya. Dan dia juga masih dikasih nih kartu perdana dari Smartfren. Lumayan loh buat internetan. Dan sekarang kita ke smartphone-nya nih, desainnya kayak gini. Dia bodinya ya wajar ya harga segini, polikarbonat. Tapi ini finishingnya tuh udah kayak frosted glass gitu, dibikin matte. Jadinya gak gampang kotor bercak sidik jari. Suka banget sih gue nih, desain-desain kayak gini. Dan kalau gue lihat di e-commerce ya, ada bocoran tuh yang udah mulai pada jual gitu, yang untuk yang 8256 gitu. Dia nih pilihan warnanya banyak banget selain warna hitam ini. Lucu-lucu lagi warnanya. Bagian kameranya masih sama ya, desainnya kayak Infinix Hot 50 series. Ini gue suka desainnya, desain minimalis kayak gini. Nggak kelihatan HP murah jadinya, nggak kelihatan HP terjangkau, tapi kelihatan kayak HP yang harganya lumayan mahal. Di sisi kanan sini, tombol power dan tombol volume, dan dikasih juga nih tombol apa ya, gue nggak ngerti nih. Nah, tombol powernya ini jadi satu sama sensor sidik jari ya. Ini kayaknya dia tombol buat AI kayaknya. Di sisi atas ini ada grill speaker, jadi fix ya, HP ini udah dual speaker. Kalau lihat di bawah soalnya ada grill speaker juga. Terus ada port charger, port audio juga masih ada di sini, dan juga lubang mic. Di sisi kiri cuma ada SIM card slot ya, kita lihat SIM card slotnya kayak gimana. Dengan storage masih 128 GB yang gue punya ini, kita dapat SIM card slot yang udah triple slot kayak gini. Jadi bisa dual SIM plus micro SD. Jadi lo nggak perlu bingung mau yang 6 GB RAM atau yang 8 GB RAM. Storage-nya kalau yang 6 GB RAM ini kan 128 GB. Bisa ditambahin pakai micro SD kalau berasa kurang. Dan kayak gini nih tampilan tampak depan dari Infinix Hot 60i. Tuh, layarnya dia udah pakai layar pansol kalau lo lihat begini tuh. Layarnya ada pansol dengan bezel layar yang masih cukup tebal ya, wajar, sesuai harga. Nah, kalau misalkan lihat ini, untuk Themes-nya sendiri, dia tuh Themes-nya udah Themes, bukan Themes sih, ini wallpaper-nya aja sih. Karena tombol-tombol icon-iconnya masih sama seperti biasa standar ya. Dia wallpaper bawaannya tuh udah wallpaper Free Fire banget gitu. Kita lihat di sini, di swipe, ini ada shortcut dan setting. Di swipe sebelah sini, notifikasi. Dan kalau kita lihat di setting, terus my phone, kita bisa lihat HP ini tuh RAM-nya bawaannya, virtual RAM-nya di 4 GB. Kita bisa dimaksimalin di 6 GB. Ini untuk yang varian 6 GB RAM ya. Baterainya di sini kebacanya 5200 mAh.
layarnya masih SD Plus, dan Android-nya udah Android 15. Dan gue nggak tahu nih bakalan dapat Android update sampai berapa, belum ada info untuk Infinix Hot 60 ini. Ya kalau misalkan nggak dapat Android update juga, ini masih layak dipertimbangkan karena ini Android-nya udah yang terbaru, udah yang Android 15, bukan Android 14 lagi. Dan balik lagi di setting ya, kita lihat layarnya di sini. Nih, screen refresh rate-nya, dia bisa auto switch, bisa standar di 60 fps atau di high. Nah, atau di customize app refresh rate kita bisa pilih ya. Tapi ini nggak usah disetting-setting lah, apa adanya aja kalau gue. Jadi tombol hijaunya apa kita coba ya. Kalau ditekan sekali doang, dia nggak muncul apa-apa ya. Kalau ditekan agak lama, dia baru muncul tuh, ada asisten pintar ya, DeepSeek R1. Jadi dia pakainya DeepSeek untuk asisten pintarnya. Gitu. Jadi ini tombol ini tuh buat ke asisten pintar ya. Oke, menarik. Untuk AI-nya DeepSeek R1. Nah, terus untuk performanya sendiri dia pakai Helio G81, kita lihat ya secara Antutu benchmark dia berapa dapatnya, pakai Antutu 10 nih. 274 ribuan lebih ini, skor kayak gini harusnya udah nyaman banget buat penggunaan harian ya. Terus kalau gue pengen lihat lagi untuk storage-nya dia pakai apa? Sayangnya masih pakai eMMC ya, dia belum pakai UFS. Sayang banget sih tapi ya, karena kalau eMMC itu dia lebih lambat kalau buat di kecepatan bacaan. Jadi kalau buat buka-buka aplikasi yang gede, dia pasti makan waktu lebih lama. Terus nih sensor-sensornya yang menarik ya, dia tuh punya sensor NFC. Mana ya, dilihat di sini NFC. Nggak kelihatan di sini, kita lihat di sini aja. Kita lihat di hotspot and connection, dia tuh punya sensor NFC tuh. NFC-nya dia ada, jadi kita bisa baca saldo e-money. Ada juga buat akses card di sini, NFC-nya nih udah kayak HP mahal loh, udah punya bisa akses card, udah multifungsi NFC-nya. Terus dia juga sensor-sensor lainnya komplit banget, gue udah cek nih. Tuh, gyroscope sensor dia ada, dan lo bisa lihat gyroscope-nya dia udah hardware. Sesuai sama yang di kotak ya, waktu di kotak dia bilang kan ada gyro gitu, ini ternyata gyronya hardware. Jadi kalau buat main game harusnya enak. Menarik banget ya dengan kelas harga. Kalau seandainya sama-sama Infinix Hot 50i, ini harganya harusnya 1,5 juta ya. Ini menarik banget. Udah NFC-nya multifungsi, performanya juga udah lumayan oke, walaupun masih eMMC ya buat storage-nya. Tapi mantap sih, ini menarik banget dipertimbangkan. Apalagi dia udah dual speaker. Kita cek lagi ya, kalau misalkan lo suka nonton Netflix di HP, kita lihat dia buat Netflix dia bisa sampai mana gitu, bisa Full HD apa enggak. Kalau lihat di sini security levelnya udah L1, berarti HP ini udah bisa Full HD, udah nggak SD lagi, udah nggak burik lagi kalau nonton Netflix di HP ini. Menarik banget. Dan kalau HP ini dipakai buat main game Mobile Legends, kita bisa lihat ya untuk settingan grafisnya dia masih di high, dan frame rate-nya juga masih di high. Ya high lah. Kalau misalkan dipakai buat main game PUBG Mobile kayak gimana, kita lihat ya. Karena masih pakai eMMC untuk storage-nya, jadinya untuk loading gamenya tuh agak lama. Jadinya ini ya gue percepat ya, kita potong sedikit buat ngelihat settingan grafisnya support apa di PUBG Mobile. Masih loading nih. Nah, kalau untuk PUBG Mobile sendiri settingan grafisnya itu kita bisa lihat ya di sini ya. Dia tuh bisa di smooth ultra, balance ultra, dan mentok di HD high. Jadi kayak gini untuk settingan grafis buat main game PUBG Mobile. Sekarang kita ke bagian kameranya nih. Untuk kamera depannya dia tuh pasti pakai kamera 8 megapiksel ya. Kita lihat kamera 8 megapiksel depannya ini dia tuh punya LED flash apa enggak. Kita cobain ini di on aja. Always on. Oh, punya LED flashlight ya, dan dia juga LED flashlightnya bisa diatur kecerahan layarnya. Menarik banget sih. Ini fitur mahal loh, di HP-HP mahal aja belum tentu ada. Dan kayak gini nih untuk kasih foto-foto, kamera depannya sampel aja ya. Dan kayak gini untuk sampel foto-foto kamera depannya. Ya kalau bisa nilai sendiri, gue belum bisa cerita banyak. Sementara untuk kamera belakangnya kelihatannya 3, tapi satu aja yang bisa buat foto-foto, yaitu kamera utama 50 megapiksel. Untuk sensornya sendiri nggak dikasih tahu sensornya apa, dan kalau dilihat pakai aplikasi dia nggak kebaca juga sensornya pakai sensor apa. Dan untuk satu lagi dia untuk kamera potret ya, nggak tahu berapa piksel. Satunya lagi adalah ini dia IRDA Blaster. Iya bener, IRDA Blaster, sensor infrared buat remote control. Karena kalau lo lihat di sini ya, dia tuh punya fitur yang namanya IR Remote. Ini untuk HP-HP mahal juga belum tentu ada. HP ini kalau lo punya, lo bisa ngendaliin TV, AC dimanapun berada selama TV dan AC-nya pakai teknologi remote infrared ya.
Dan kayak gini nih untuk hasil foto-foto sampel dari kameranya. Gue juga belum bisa cerita banyak ya. Ini sampelnya diambil di dalam ruangan di kondisi cahaya studio aja. Yang pasti untuk shutter speednya udah cepet dan fokusnya juga cepet. Dan kalau di box yang tadi dibilang Infinix AI Phone, ini AI-nya fiturnya apa aja? Gue kasih lihat ya di menu settingnya. Nih kalau kita masuk ke menu setting, terus kita masuk ke Infinix AI, kita bisa lihat ya dia punya Volax Voice. Ini Volax ini adalah asisten pintar. Terus dia juga punya translation asisten untuk penerjemah ya. Ada dokumen assistant, ada writing assistant, ada AI note, dan AI wallpaper generator. Wih, menarik banget. AI wallpaper generator. Yang pasti di HP kelas harga kayak gini ya, ini tuh AI-nya AI cloud based semua. Jadi kalau misalkan lo nggak terhubung sama internet, AI-nya nggak akan bisa jalan. Gimana menurut lo? Kelas harga kalau misalkan sama ya sama Infinix Note 50i, 1,5 jutaan mulai dari ya harganya. Menarik nggak sih HP ini? Jangan lupa komentarnya. Dan segitu aja videonya, gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Gila, HP murah aja AI-nya udah banyak. Infinix Hot 60i. Suka gue desainnya, keren. Simple minimalis.